Kalau misalnya itu kan berarti kan kita harus lebih memahami dulu kan, oh dia tuh ternyata lebih lebih senang ditelepon daripada di SMS, atau sebaliknya, atau bisa jadi dia tuh tipenya lebih seneng yang ketemu langsung gitu. Itu sih. Jadi kalau pengalaman saya dulu ya, saya ngeliat dulu nih, wah responnya gimana nih, anaknya asik, bisa diajak bercanda, baru tuh kita mulai jalan gitu kan. Tapi ada lagi nih permasalahan, mungkin kalau zaman dulu istilah kita jomblo tuh kayaknya di zaman saya SMP deh, SMP sampai sekarang pun kan istilah itu melekat kan ke orang-orang yang dianggap belum punya pacar, ya dipojok-pojokin lah, jomblo segala macem. Tapi menurut saya mah kita nggak usah khawatir sih, selama di masa-masa itu ya udahlah kita anggap, apalagi kalau yang ngomongnya temen kan, itu mah cuma bercanda gitu, nggak usah dimasukin ke dalam hati. Cuman kalau udah istilahnya udah usia berapa ya, mungkin 25 ke atas deh, ya itu sebenarnya jadi beban juga sih. Kalau misalnya kita masih diomongin seperti itu, ya memang kalau pandangan saya sebagai laki-laki, ya laki-laki santai lah gitu kan, maksudnya nunggu mapan dulu, nunggu punya pekerjaan yang jelas dulu, baru istilahnya tanpa kita harus pacaran dulu mau langsung ta'aruf kan bisa. Jadi calon mertua kita kan bisa ngelihat, oh ini orang anak udah ada pekerjaan, udah serius, usia juga udah matang, udah cukup kan. Cuman kembali lagi, terkadang kita kan masing-masing punya impian ya. Jadi kita tuh pengen menikah di usia berapa, baru mau pacaran, atau mau pacaran tuh di usia berapa gitu kan. Cuman kalau kita ngebahas yang untuk 25 ke atas, untuk laki-laki sih ya udahlah, umur di atas 30 pun masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya cewek ya, karena usia juga ya, mungkin ada sebagian yang orang tuanya bilang ya udah usia segini ya harus cepet lah nyari pasangan. Tapi untuk cewek yang dibilang santai sih enggak juga sih, cuman kaliannya lah istilahnya yang sama mungkin kayak cowok gitu, yang punya ekspektasinya tinggi, punya gengsi, ya udahlah dihilangkan gitu. Kita tuh percaya yang namanya jodoh itu ada gitu kan. Cuman kalau kitanya juga tidak membuka diri, tidak berusaha, ya gimana pasangan itu atau calon kita itu mau datang gitu kan. Atau bisa jadi gini, kalau kalian udah ngebuka diri juga udah gitu kan, terus ekspektasi juga nggak terlalu tinggi, tapi kok masih aja belum dapat lagi, berarti kita bercermin kepada diri kita gitu. Terkadang kan kita hanya istilahnya menganggap diri kita tuh benar, yang bisa menilai kan orang lain tuh. Dari situ kalau kalian punya sahabat atau teman, cerita aja, ngobrol, gimana sih kok saya kok nggak ini ya, perasaan saya udah gini segala macam, tapi dia nggak ada respon, atau gimana, atau apa yang salah dalam diri saya. Ya bisa jadi mungkin sifatnya kalian juga harus di perilaku kalian lah. Kalau misalnya kayaknya kalau watak gitu susah ya buat dirubah. Kalau misalnya perilaku sih masih bisa kita perbaikin, masih kita bisa rubah gitu kan, bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir juga, kita tuh harus jadi diri kita sendiri gitu. Jangan sampai, ya kebanyakan sih rata-rata ya, termasuk saya juga kan mungkin pernah mengalami gitu ya. Jadi kita berusaha menjadi orang lain gitu saat kita deket sama orang. Memang bagus sih kalau kita tahu, oh dia tuh sukanya ini, kita harus seperti ini, dandanan kita harus seperti ini. Cuman kalau misalnya kita terlalu bukan menjadi diri kita sendiri di saat kita udah pacaran atau di saat kita udah menikah, itu baru kelihatan tuh sifat-sifat asli kita tuh seperti apa gitu. Jadi lebih baik jujur sih dari awal, berani untuk jujur gitu. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya, saya bukan sok-sok mengguru ya, tapi itu sekedar sharing aja. Mudah-mudahan yang belum punya pasangan disegerakan punya pasangan, dan mudah-mudahan yang udah menikah juga rumah tangganya langgeng. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.